这镜山的秘密。Yo guys, kali ini kita lanjut lagi, bercerita tentang The First Order episode 11 dan 12. Karena ini cuma spoiler, jadi saya tak tahu episode 12 sampai mana. Lanjut cerita, sebelumnya semua orang yang melihat mayat Susia, sontak membuat semua kaget, apalagi dengan si bocah Liu, Ren Xiaosu yang melihat mayat Susia, yang hanya tinggal tulang saja. Ia berkata ini seperti ada monster yang memakannya. Namun bekas robekan dari gigitan itu terlihat sangat rapi. Su Xiansu pun baru menyadari, bahwa ini seperti gigitan manusia. Mendengar perkataan Su Xian, membuat semua kaget sekaligus takut. Su Xian heran, pasalnya, apakah ada manusia di sini, yang menjadi kanibalisme? Ren Xiaosu pun berkata, apakah menurut kalian makhluk yang membawa rantai sebelumnya, adalah manusia? Keheningan menyertai pikiran mereka untuk sesaat. Yang Xiao Jin pun, dengan cepat menyuruh semua untuk sesegeranya pergi menjauh dari sini. Ia menyuruh, 3 orang untuk melakukan formasi segitiga. Satu melihat ke arah kanan, satu lagi melihat ke arah kiri, dan satu melihat ke arah belakang. Sepertinya, kali ini yang Xiao Jin yang jadi komando. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka pun mendengar suara tembakan. Su Xiansu berkata, sepertinya kita semakin dekat dengan rahasia di pegunungan ini. Namun sebelum itu, ia melihat sebuah peluru milik organisasi grup King. Sepertinya, orang-orang dari tentara King, juga ingin menemukan rahasia di pegunungan ini. Sementara itu, Liu Bu dan Wang Li melihat seekor babi yang terluka berlari. Wang Li sempat ingin menembaknya, namun dihentikan oleh Su Xian. Pasalnya, bahkan jika hewan itu berhasil ditangkap, tetap saja tidak bisa memasaknya dengan api di tempat ini. Karena asap dari api, bisa membuat kita ketahuan oleh anggota grup King. Liu Bu berkata, jika grup King ada di sini, bukankah bagus, untuk bergabung bersama? Yang Xiao Jin pun berkata, grup King datang untuk mencari rahasia di sekitar sini. Apa menurutmu mereka dengan senang hati melepaskan kita? Opsi terbaik sekarang adalah, langsung membunuh mereka yang mendekat. Dan jangan beri ampun sedikit pun, ucap Yang Xiao Jin. Karena berbaik hati pada musuh, hanyalah kejam pada diri sendiri. Su Xiansu pun menyuruh semuanya berjalan lagi. Mungkin dalam 1 jam lagi, kita akan segera mengetahui rahasia di pegunungan ini. Suara baku tembak pun telah mereda. Sementara itu Su Xian berbicara kepada Xiaosu, bahwa jika bertarung dengan musuh, kita harus mengabaikan 3 orang di belakang, yang tak lain Liu Bu, Wang Li dan Lou Xinyu, karena mereka bertiga tak berguna di sini. Namun mereka tak tahu bahwa, ada satu orang yang hanya pura-pura tak berguna, yaitu Lou Xinyu. Karena dia, adalah superhuman, yang berkedok sebagai artis penyanyi. Tapi di episode ini belum ada yang tahu, kecuali Yang Xiao Jin. Lanjut cerita, setelah ucapan Su Xiansu tadi, membuat Ren Xiaosu menengok ke belakang, yang ternyata, Yang Xiao Jin telah menghilang. Liu Bu bingung, kapan dia menghilang, takut menyertainya. Namun Ren Xiaosu tahu betul bahwa Yang Xiao Jin, kekasih masa depannya ini, gak mungkin menghilang, kecuali dengan kemauannya sendiri. Xiaosu tahu betul betapa kuatnya sang ayang. Tak lama setelahnya, ada sesuatu seperti bunyi rantai yang mendekat. Su Xiansu dan Ren Xiaosu langsung ambil aba-aba untuk pergi secara diam-diam. Kejadian ini tentu membuat Liu Bu takut. Ia pun menjadi orang pertama yang berlari, menjauh dari makhluk berantai itu. Wang Li yang awalnya, di belakangnya, berhasil mendahului Liu Bu. Tapi setelahnya, yang tercepat adalah Lou Xinyu. Wang Li heran, kenapa artis satu ini bisa berlari sangat cepat. Sementara di belakang, Liu Bu berbuat curang lagi, ia menendang kaki Wang Li sampai ia terjatuh.
Sebab hal itu Wang Li pun tewas diterkam makhluk misterius itu. Liu Bu panik. Dia bahkan sempat ingin menarik atau mengorbankan Lou Xinyu demi keselamatannya. Tapi hal itu tidak jadi karena datangnya tentara Qing. Alhasil Liu Bu dan Lou Xinyu selamat dari makhluk misterius itu. Namun mereka menjadi tawanan dari tentara Qing. Di sisi lain Ren Xiaosu terlihat menaiki tebing. Ia mencoba kabur dari para tentara Qing. Ia dan Su Xiansu sebelumnya telah memilih untuk bertindak sendiri-sendiri. Karena bagaimanapun kedua belah pihak belum saling mempercayai. Xiaosu bingung, rahasia apa yang diperebutkan di pegunungan ini. Karena sudah berada di sini, ia pun tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Ren Xiaosu menyelinap dari suatu tempat ke tempat lain. Ia sempat mendengar tentara Qing meminta bantuan, karena telah menemukan subjek tes. Jadi yang dimaksud tentara itu, mungkin monster ya guys. Atau hewan abnormal. Sesampainya Xiaosu di atas tebing, dia pun melihat sesuatu kota yang terbengkalai. Jadi inilah kota misterius, yang disebut Su Xiansu sebelumnya. Xiaosu pun segera mendekati kota itu. Sesampainya di sana, ia melihat ada seseorang di atas gedung. Yang sepertinya orang itu adalah kapten dari organisasi Qing ini. Sambil melihat ke sekitar ada ribuan tentara. Sepertinya organisasi Qing ini benar-benar bertekad untuk mencari rahasia di pegunungan ini. Karena melihat situasinya yang seperti ini, membuat Xiaosu menyerah untuk mengetahui tentang rahasia itu. Ia pun berjalan ke dalam kota dengan sedikit kecewa. Namun saat di dalam kota, Xiaosu dikejutkan akan adanya toko-toko yang sudah tidak ada penghuninya. Mulai dari toko boneka, toko obat dan toko alkohol. Karena sudah seperti ini, Xiaosu berniat mencari toko emas. Karena emas adalah mata uang yang sangat berharga, jika mendapatkannya pasti akan kaya. Ditambah lagi, sebelumnya Xiaosu mengalah, untuk tidak ikut campur tentang rahasia pegunungan. Sebagai gantinya mencari toko emas adalah hal terbaik, ucap Xiaosu. Di sisi lain, di rumah Pak Zhang, ada adik dari Xiaosu yang baru sembuh dari demam. Dan Kak Xiao Yu, jadi Liu Yuan. Sebelumnya demam karena membuat permohonan untuk Xiaosu, agar kakaknya itu tidak kelaparan. Liu Yuan berbincang dengan Kak Xiao Yu sebelum tidur. Namun tiba-tiba, ada beberapa orang yang mendekati rumah mereka. Lebih tepatnya ada beberapa penjahat. Penjahat itu mendongkrak pintu, dan menyerang. Kak Xiao Yu sempat melakukan perlawanan. Namun dengan cepat ia dikalahkan. Satu penjahat lainnya berniat menyerang Liu Yuan. Namun tiba-tiba, Liu Yuan mengeluarkan pistolnya. Dan menembak, habis semua penjahat itu. Nah guys, di episode kali ini Wang Li tewas. Dan akibat hilangnya Yang Xiao Jin, membuat semua tim bubar. Dan, gak lama lagi bakal terungkap kekuatan Lou Xinyu. Sampai di sini dulu, alur cerita The First Order-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan sampai jumpa.